rumah tangga biar pilarnya kokoh, itu usahakan ada 4 pilar dalam rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah kita bisa bertatap wajah. Saya bisa menatap wajah ibu-ibu solehah yang sabarnya luar biasa ya. Ibu-ibunya sabar, ada yang menanti pangeran berkuda belum kunjung tiba, ada yang suaminya lincah nggak pulang-pulang, ada juga mungkin anak-anaknya yang tidak bisa dinasehati. Duduknya kita di sini mudah-mudahan bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan, dan mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita akan dikumpulkan semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kepada kita semua untuk memiliki titel S2. Apa? S2 itu syukur dan sabar. Karena ketika kita memiliki titel S2, pandai bersyukur dan selalu bersabar, maka kita mendapatkan stempel mukmin yang istimewa. Dan yang duduk di pengajian imannya nggak kaleng-kaleng insya Allah. Semoga kita termasuk mukmin yang istimewa, yang selalu mendampingi hidup kita dengan syukur dan sabar, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita berhusnuzon bahwa itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang pilar rumah tangga. Saya boleh mohon maaf ya, izin yang belum menikah ada di sini. Biar kita doakan sama-sama ya, tahun ini atau dalam waktu dekat mendapatkan pasangan yang soleh insya Allah. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah belum mendapatkan keturunan, kita doakan pula mudah-mudahan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, sehat lahir batin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saya sampaikan pertanyaan itu? Saya mohon izin karena tema kita kan pilar rumah tangga. Even belum menikah tetapi ilmunya perlu kita dapatkan. Saya sering memberikan contoh ini, saya duduk di kursi. Kursi biasanya ada 4 kaki kan, 4 kaki. Meja juga biasanya ada 4 kaki. Rumah tangga biar pilarnya kokoh, itu usahakan ada 4 pilar dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu boleh tolong buka surat Ar-Rum ayat 21. Boleh Neng tolong dibacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Boleh tolong dibacakan artinya, terjemahannya, biar nanti yang belum mendapatkan suratnya terbantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Iya. Ayatnya dibuka dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di akhir, agar ayat ini, tanda kebesaran ini, itu bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hambanya untuk mendapatkan pasangan atau berumah tangga, maka Allah membuka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ada kalimat khalaqalakum. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kemahaannya Allah, Allah menciptakan bagimu pasangan. Artinya tahun berapa dia menikah, dengan siapa dia menikah, gitu ya. Apakah dalam kota atau luar kota, dalam negeri atau luar negeri, pertemuan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak mengcreate pasangan kita, makanya Allah menyampaikannya khalaqalakum. Khalaqa itu Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kalau kita bisanya membuat kue, pengen banyak telurnya atau menteganya gitu, itu kita yang create, kita yang menciptakan. Tetapi untuk pasangan Allah yang menciptakan. Kadang-kadang ta'arufnya dengan siapa, nikahnya dengan siapa gitu kan. Pengennya nikahnya sama orang jauh, ternyata tetangga. Pengennya sama bule, dapatnya orang Papua misalnya. Itu sudah Allah takdirkan. Mengapa? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita melihat tanda kebesaran Allah, tidak ada pertanyaan di benak kita, kenapa ya saya bertemunya dengan dia? Kenapa? Karena hanya untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran ketika Allah membuka ini semua. Kalau Allah yang menciptakan gitu ya, berarti semua atas kehendak Allah. Namun kita punya ranah. Apa ranah kita? Ranah kita duit. Doa yang indah, pengen punya suami 3T, 5T, 7T, bebas. Takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, tegap, tinggi, tulus, semuanya. Boleh minta semuanya dari A sampai Z, boleh. Itu ranah kita. Namun ada usaha, kan duit, D-nya doa, U-nya usaha. Kalau pengen dapet suami primus, pria musola, ya sering-sering ke musola. Kalau pengen dapet suami baik-baik, kita sedang belajar menjadi perempuan baik-baik. Kenapa umumnya orang baik bertemu dengan orang baik, orang tidak baik pun bertemu dengan orang tidak baik? Walaupun nanti dalam Al-Quran ada sejarah tuh, orang-orang hebat umumnya diuji lewat orang terdekat. Makanya ada suaminya baik, pasangannya kurang baik gitu ya. Ada yang dibalik, ibu-ibunya solehah, suaminya toleh. Ada enggak? Ada. Namun kalau kita meyakini bahwa semua diciptakan oleh Allah, termasuk pasangan kita, maka kita akan belajar menjalani ranah kita saja. Ranahnya doa yang indah, usaha yang maksimal. Ternyata kenyataannya tidak seperti harapan kita. Pengennya dapat suami yang takwa, tampan, tajir, kenyataannya 3T juga, tua, tulali, tertindas, terzolimi misalnya. Ikhlas saja menjalankannya, ikhlas. Itu kan di mata kita. Di mata Allah dia sosok yang paling baik. Jadi ibu mohon maaf kalau ada anak muda bertemu dengan orang yang sudah seumur ayahnya, itu gak boleh suudzon itu. Oh pantasan mau sama yang tua, tajir bro, tajir. Enggak selamanya begitu, kadang-kadang memang ditakdirkannya bertemunya begitu. Selama dia menikah dan ikhlas dengan pilihan Allah, dan tentunya dia istikharah dulu kan. Sebelum memutuskan menikah dia istikharah dulu.
Kenapa harus istikharah? Karena kita harus mengikuti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Allah itu membimbing kita. Tuh suami kamu di sana tuh, jalannya lurus ya. Tapi karena kita ndak istikharah, kita bisa belok ke kanan atau ke kiri. Makanya kita nggak ketemu dengan pasangan kita. Bedanya orang istikharah dengan orang yang tidak istikharah. Kalau orang yang istikharah, ketika dalam perjalanan menghadapi ujian dalam rumah tangganya, dia tahu udah sholat istikharah kok. Nggak ada rumah yang sempurna. Rumah tangga yang sempurna tidak akan pernah kita dapatkan. Kenapa? Karena A dengan B, karena kita ketika dipertemukan untuk saling menyempurnakan. Kalau kita berpikir suami kita bukan siapa-siapa, lo memang kita siapa? Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari pasangan kita. Cuma bedanya karena perempuan banyak bicara, semua diungkapkan sama dia. Dia kesel, dia kecewa, dia sedih gitu. Terkadang dia merasa kok pasanganku tidak seperti yang aku harapkan. Suami kita pun demikian. Kok istriku dia ya, padahal aku bukan pengen sama dia gitu. Bedanya suami diam dan lebih tulus, logikanya bermain. Ya Allah, engkau kirim dia agar aku bisa sakinah dengan dia. Mungkin istriku tidak memiliki kelebihan banyak, tetapi boleh jadi dia sumber ketenangan saya. Logikanya bermain. Jadi saat kita melihat ayat ini, kalimat khalaqa itu dalam sekali, bahwa Allah yang menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Kita manusia, pasangan kita manusia. Ibu ada yang pasangannya tuyul? Enggak ada. Pasangannya malaikat? Enggak ada juga. Karena memang mereka bukan jenis kita. Karena kita manusia, pasangannya juga manusia. Nanti ibu perhatikan ketika Allah ingin kita saling menyempurnakan, ibu perhatikan kalau katanya sat, suaminya agak lemot dikit. Kalau suami yang sat, kitanya lemot banget. Kenapa dipadukan? Nanti anak-anak kita itu akan mirip seperti kita atau seperti pasangan kita. Atau mirip keluarga kita atau mirip keluarga pasangan kita. Jangan salahkan anak-anak, dia carrier. Dia bawaan dari karakter kita. Maka kalimat khalaqa ini dalam. Kemudian ketika Allah menciptakan kita, tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, ada tujuannya. Maka tujuan itu yang harus kita luruskan. Maka pilar yang 4 tadi, yang pertama itu ikhlas. Menikah itu ibadah. Kalau enggak ikhlas kita enggak dapat apa-apa ibu. Dikasih kebahagiaan alhamdulillah, dikasih kesedihan bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Kalau seandainya semua pengen punya istri yang tinggi, cantik, pinter, solehah, orang seperti kita mungkin gak ada yang tertarik kan gitu. Kalau semua pengen suami yang tadi ya, yang tajir, tampan, yang seperti di rumah, mungkin gak ada yang menikahi. Makanya sama Allah dipertemukan A dengan B, C dengan D. Tujuannya apa? Sakinah. Tujuan sakinah itu Allah menyebutkannya litaskunu ilaiha. Perempuan sumber sakinah itu dan kita orangnya. Allah menciptakan perempuan itu sumber kenyamanan, sumber ketentraman. Suami rindu pulang ke rumah ingin melihat wajah istrinya. Anak-anak rindu pulang ke rumah ingin melihat ibunya. Dan mereka rindu dengan pelukan kita semua. Suami walaupun badannya besar, kelihatannya keker, hatinya Hello Kitty. Tetap aja kalau lagi pulang kita dicari. Pulang jam berapa?
posisi di mana, badannya besar, mau makan nungguin kita dulu kadang-kadang, mau duduk seperti tamu bolak-balik di ruang tamu, nggak masuk-masuk ke kamar. Kenapa? Nggak ada istrinya. Artinya perempuan memang Allah ciptakan menjadi sumber kenyamanan. Pertanyaannya adalah, benarkah suami kita nyaman berada di samping kita? Jangan-jangan justru dia gelisah kalau ada kita. Kenapa? Kalau kita pergi dia seperti kehilangan, nah itu berarti keberadaan kita diperhitungkan. Tapi kalau kita di rumah terus suami, bunda nggak keluar kemana kek gitu, mana gitu. Ini ada seorang karyawati itu cerita dalam sebuah pertemuan, Bu, kenapa ya ketika saya izin cuti sama suami, ayah bunda cuti ya bulan depan, jangan cuti. Dia tanya ke saya, itu kenapa ya Bu, saya ngomongnya nggak enak gitu ya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan-jangan dia pusing kali kalau ada ibunya gitu, ada istrinya gitu. Oh iya gitu ya. Kenapa? Karena dia takut banget kalau istrinya cuti, jangan cuti, kerja gitu. Tapi kalau ibu kapan cuti gitu, ibu kapan di rumah, ibu liburnya kapan, oh dia pengen banget bareng-bareng sama kita. Maka ketulusan itu nomor satu. Kalau nggak ada ketulusan, sayang ibu, nggak ada pahala. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, rumah tangga itu kan tidak sesederhana rumah makan. Jadi anak tangganya banyak ya. Nah, kalau rumah makan tangganya sedikit, tapi rumah tangga itu kan anak tangganya banyak. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan itu gitu ya Bu, awal bulan kita ditransfer, kita kan seneng pasti. Makasih ayah, makasih gitu ya. Tetapi ketika bulan-bulan seperti ini udah mulai koma gitu ya, tanda tanya misalnya, kegelisahan ada gitu. Itu terkadang ada perilaku yang tidak menyenangkan, itu yang menjadi ibadah di situ. Ibu perhatikan adzan. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lagi tidur, kita akan bilang, ya Allah kayaknya baru merem udah azan aja gitu ya. Kita merasa, kok cepet banget sih gitu. Terpaksa kita harus bangun karena sholat. Ada terpaksanya Bu. Tetapi ketika bulan Ramadan, nunggu adzan maghrib, ibu seneng gak? Seneng banget. Wah belum maghrib makanan sudah disediakan. Terus ditungguin, bukan gitu ya. Pas baru tek, langsung. Allahu Akbar, langsung kita makan semuanya. Bahagia banget. Menikah begitu ibu. Ada unsur kebahagiaannya, ada unsur dipaksakan. Tulus gak? Tulus, karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lagi ngantuk, tiba-tiba suami minta bikinin kopi. Kalau kita dengan suami bisa ada bargaining kan, Bu, ada kopi enggak? Ada kopi itu maksudnya bikinin. Kita kadang-kadang polos sekali, Bu, ada kopi? Ada, ayah ke dapur, toples merah, itu kopi tuh. Yang sebelahnya gula. Air panasnya di termos, aduk ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Itu dia bisa, Bu. Suami kadang-kadang ngasih kode, kenapa takut istrinya ndak tulus. Ibu ada kopi, kadang-kadang iman kita lagi naik, oh ada, langsung kita buatkan dengan sholawat, jadi minumnya enak gitu. Tapi kalau terpaksa, Bu ada kopi, astagfirullah. Kita ke dapur, bikin kopinya ngedumel, itu pas suami minum buang-buang air Bu. Karena kita caci maki kopinya. Nah ikhlas itu penting banget dalam kehidupan berumah tangga. Makanya pilar yang paling kuat itu ya nomor 1. Dengan suka atau terpaksa kita harus melakukannya. Sebagai contoh taat kepada suami. Wajib kan Bu?
Kadang-kadang ada unsur terpaksanya, kan kita ada unsur sukanya gitu. Kalau misalnya, Bu, temenin ayah ke mall yuk, oh kita suka banget gitu. Ibu bisa, oh bisa banget ayah gitu. Tapi kalau lagi capek, malam-malam suami minta ibadah, didehemin aja, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang suami pulang bukan disambut dengan senyuman, disambutnya pakai balsem. Lagi gak enak badan gitu. Suami belum ngomong apa-apa, Bu, kita langsung berpikir mencari alasan bagaimana suami nggak minta balsem kanan kiri. Padahal ibu, suami cuman pulang langsung badan gak enak banget ya Allah gitu. Tapi kalau itu pura-pura berdosa. Kalau badan tidak enak yang sebenarnya nggak dosa, Bu, bisa disampaikan kepada suami. Karena memang cinta dan hawa nafsunya berbeda. Kita senang dengan barang-barang branded, suami senang sama perempuan gitu. Kalau ibu punya suami jatuh cinta terus sama ibu, beruntung, bersyukur. Jadi kalau suami minta ibadah itu karena dia jatuh cinta sama kita. Sementara kita terkadang gitu ya. Ibu lebih baik mana, dia minta sama kita atau minta sama tetangga? Repot kan? Iya. Bersyukur. Jadi alhamdulillah. Mohon izin ibu, kalau mau pakai balsem tanya sama suami dulu. Ya. Ayah malam ini mau ibadah enggak gitu. Kalau enggak baru balsem. Tapi kalau dia ada niat untuk beribadah, balsemnya nanti ibu. Jangan sampai dia ibadah ya Allah aromanya sampai keluar air mata dia saking panasnya gitu. Itu ibadahnya, Bu. Itu masalah ibadah yang sebenarnya. Tetapi ada ibadah-ibadah yang lain. Ya Bu ya, ketulusan kita mendampingi dia saat dia susah, saat dia sedih, kita hadir nggak mendampingi. Tapi mohon izin juga, ibu ketika suami punya masalah jangan langsung ditanya. Baru pulang gaya-gayaan, ayah punya masalah, cerita sama ibu ayah, cerita. Dia lagi pusing, ibu biarkan dulu. Kalau dia termenung lagi ini, kayaknya dia punya masalah, nanyanya nanti. Ketika misalnya mau tidur atau lagi nyantai sore-sore gitu ya Bu ya, baru tanyakan, jangan dia lagi baru pulang. Kadang-kadang kita sok pahlawan, ayah ceritalah semua sama ibu, insya Allah ibu bisa ngasih solusi. Ternyata bukan solusi, malah nambah beban kita itu. Kalau tahu begitu mah gak usah cerita sama ibu gitu. Ini terkait dengan ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada penulis seorang doktor dari Irak ya. Beliau bilang apa? Allah ciptakan perempuan untuk menggugurkan egonya laki-laki. Jadi laki-laki punya ego. Ini beliau penulisnya laki-laki ya Bu. Jadi mengapa beliau tuliskan itu? Karena memang fitrahnya laki-laki itu seperti api. Unsur apinya lebih besar. Api kan selalu ke atas. Jadi ibu jangan kaget kalau ada suami yang jarang bilang terima kasih gitu. Jarang bilang maaf. Itu memang unsur apinya lebih besar. Perempuan unsur airnya yang lebih besar, lebih sering mengalah. Ini bukan avatar ya Bu, api dan air bukan. Kemudian bersatu, enggak, ini unsurnya gitu. Air itu kan selalu mencari tempat yang rendah. Dan air itu pandai beradaptasi. Ibu perhatikan kalau air diletakkan di gelas, nih Bu, air diletakkan di gelas bentuknya seperti gelas. Air diletakkan di botol bentuknya kan seperti botol. Air diletakkan di galon kan bentuknya seperti galon. Nah perempuan itu sesungguhnya pandai beradaptasi dengan kondisi suaminya. Cari cara bagaimana agar bisa beradaptasi. Jangan sampai kita memaksakan diri gitu ya. Memaksakan diri dan menjaga bahwa ya kita begini, dia begitu, kita begini, gak akan bisa bertemu. Ada usaha, oke, dia begitu, saya akan ikut ritmenya dia.
Itu yang ikhlasnya di situ, Ibu. Makanya seorang Ustadz Mustafa Sibai mengatakan perempuan mengorbankan perasaannya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan waktunya demi keutuhan rumah tangganya. Itu pahalanya seperti jihad fisabilillah, Ibu. Bayangkan kita nggak perlu ke medan perang membawa senjata. Jaga hati kita aja, Bu, jaga hati kita. Kadang-kadang meneteskan air mata itu biasa, dan ibu-ibu sering nangis kayaknya ini. Kenapa? Siapa di dunia ini yang nggak pernah diuji oleh Allah? Nangis mendidik anak-anak, nangis mendampingi suami, bahkan yang belum menikah pun nangis, ya Allah pangeran berkuda kapan datang ya Allah, sama gitu. Kita semua pernah nangis dan Allah sudah takar semua ujiannya. Kenapa yang sendiri belum mendapatkan pasangan? Oh, dia cocoknya diuji dengan kesendirian. Kalau diuji lewat rumah tangganya dia belum kuat. Karena boleh jadi ketika dia menikah dengan suami yang jobless, nggak punya pekerjaan, dia nggak kuat. Atau bertemu dengan suami yang KDRT, dia nggak akan kuat, maka dibiarkan sendiri. Apalagi kalau dipertemukan dengan suami yang penyakitan. Malam pertama baru mandi udah bengek, ngikuk, ambulan dateng. Mungkin dia nggak kuat gitu. Jadi sudah Allah takar. Jangan sampai kita menganggap kayaknya boleh tukeran nih ujian kita, enggak bisa. Sudah ditakar sama Allah. Ada yang bertanya, Bu Fatihah, saya nikah, kok ujian saya lebih berat ya daripada saya sendiri? Saya bilang waktu kamu gadis, mentalmu, levelmu masih kelas SD. Saat ini mentalnya sudah SMP, sehingga karena keimanan kita sudah di SMP, ujiannya beda lagi. Allah nggak akan pernah ngasih ujian melebihi kemampuan kita, tidak akan. Kalau misalnya ibu-ibu yang hadir di sini SMU, kita SMU semua, ya ujiannya level SMU. Enggak akan pernah dikasih ujian selevel anak-anak mahasiswa. Apalagi pasca sarjana, enggak akan gitu. Jadi kalau kita diuji itu sesuai dengan level keimanan kita. Karena Allah menyebutkan kita sumber kenyamanan, berarti peran kita sebagai istri yang solehah itu diusahakan maksimal. Biarkan nanti laki-laki punya peran sebagai suami dan dia pun harus maksimal. Untuk peran mungkin pertemuan berikutnya ya, karena tema kita hari ini tentang pilar. Kemudian kata Allah setelah ada sakinah, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ibu perhatikan, kalau mengirimkan suami, yang menciptakan suami Allah khalaqa. Tetapi untuk menjadikan rumah tangga itu mawaddah, rahmah, itu Allah menyampaikannya wa ja'ala. Bedanya apa? Kalau khalaqa Allah yang menciptakan, kalau ja'ala kita pun punya andil dalam menciptakan rumah tangga yang mawadah dan rahmah begitu. Jadi enggak given ya Bu. Kalau suami given, Allah saja yang punya peran. Tapi kalau mawadah rahmah kita punya peran tuh Bu. Bagaimana biar rumah tangga kita level-level itu bisa kita lewati dengan baik. Ada level mahabbah, ada level mawadah, ada level rahmah. Bedanya apa? Nah, mumpung ibu-ibu wajahnya pengantin baru ya. Ada yang baru 5 tahun, baru 10 tahun gitu. Ada yang baru 30 tahun kan. Nah, ada yang baru berantem tadi pagi. Kan baru juga tuh. Ibu yang usia pernikahannya 0 sampai 7 boleh angkat tangan. Usia pernikahannya di bawah 7 tahun. Usia enggak ada. Lima. Oh 25. Yang di belakang ada 1, 2, 3. Yang di bawah 7 tahun 4, 5. Sedikit ya. Ibu mayoritas rumah tangganya sudah 7 tahun ke atas sudah. Masya Allah. Mungkin ibu nikah muda ya waktu itu. Kalau nggak nikah muda, ibunya yang awet muda. Amin, Masya Allah.
Kenapa saya survei sedikit, Bu? Karena gini, kalau usia pernikahan 0 sampai 7 tahun itu namanya mahabbah. Isinya cuma sedikit. Ada cinta, ada cemburu, ada gairah. That's it. Jadi kalau cintanya meluap-luap, cemburunya pun sama. Ketika melihat suami ngobrol sama perempuan lain, itu langsung ngasah pisau. Itu cemburunya masih membuncah gitu. Kenapa suamiku ngobrol sama perempuan lain? Langsung panas, cut gitu, Bu. Ngasah pisau, ngasah gergaji, semua diasah sama dia. Karena dia masih membuncah, dia punya rasa. Cintanya, cemburunya, gairahnya masih membuncah. Kan usianya 0 sampai 7 tahun. Kalau bahasa mudahnya ini masa kritis sebetulnya. Karena ujiannya ekonomi, ujiannya komunikasi. Masih mau ngomong A, nggak enak takut dia tersinggung, masih gitu. Ujiannya ekonomi, sepiring berdua bukan karena romantis, nggak ada piring lagi. Memang itu cuma itu aja gitu. Itu mahabbah tuh itu. Jadi kalau misalnya ada yang konsultasi, saya suka nanya usia pernikahan berapa? 5 tahun, oke gitu. Masih baperan, kalau bahasa orang sekarang masih baperan. Suami ngomong apa, nangis gitu. Suaminya bingung, ini istriku nangis mulu ya gitu. Karena masih mahabbah. Diingat ya, kalau pengantin baru honeymoon itu hanya 4 bulan. Jadi 4 bulan masih ketawa ketiwi, masih romantis. Setelah itu bukan bulan madu lagi, bulan bawang. Perih, mata kita perih gitu. Aduh ya Allah, dia netes sendiri air mata. Ya Allah gini amat ya hidup ya gitu. Itu bulan bawang. Nah, ketika udah bulan bawang lewat, udah agak beranian dikit bulan cabe. Pedes kan, main wah gitu. Seru lah, lagi seru, dijawab lagi gitu. Nanti kalau udah lewat, ada yang ini dia udah, emang dia orangnya begitu. Nah itu 7 tahun ke atas umumnya ya, ini disurvei sebetulnya. Jadi kalau sudah 7 tahun ke atas, makanya ibu tuh udah tahan banting kan ya memang ini. Udah 7 tahun ke atas semua ya. Nah kalau rumah tangga 7 tahun ke atas, rasanya banyak. Cinta, cemburu, pengertian, nah ada pengertiannya, memotivasi, memiliki, menutup aib, itu di 7 tahun ke atas. Ibu seharusnya levelnya sudah itu. Artinya dia punya rasa banyak gitu. Jadi kalau misalnya 7 tahun pertama itu kita harus sabar, ya memang masa-masanya ujian ini dalam bentuk ekonomi dengan komunikasi. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, itu ujiannya orang ketiga. Ada will, ada pil, ada ipar, ada mertua, ada saudara kita, ada orang tua kita. Kadang-kadang juga kan mereka jadi orang ketiga dalam kehidupan kita. Tetapi karena sudah dilapisi dengan pengertian, itu agak kuat kita. Bahasa gampangnya gini, saya minta tisu ya. Ibu, nih kalau rumah tangga 7 tahun pertama kan dilapisi begini Bu, dengan mahabbah nih Bu. Karena usianya cuma 7 tahun, kena hujan, kena terik matahari, dia kegores-gores gitu. Kegores-gores, kalau hancur semua, maaf ya Bu, kalau hancur semuanya mereka cerai. Qadarullah kalau rumah tangga kita bertahan sampai ini udah tercabik-cabik hati kita, hati pasangan kita udah tercabik-cabik Ibu. Tapi karena kita memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran, jadi sabar itu pilar yang kedua ya Bu. Ini udah tercabik-cabik Bu, terus sama Allah dilapisi lagi dengan lapisan yang kedua yang namanya mawaddah. Nah ini Bu. Dan dia lapisannya lebih tebal dari lapisan pertama. Makanya
kalau sudah di mawadah itu pengertiannya lebih besar, sabarnya lebih kuat. Kalau dulu suara suami keras dikit kita nangis, ketika di mawadah suara suami keras, emang dia begitu, udah gitu. Dulu suami kaget-kagetan, ini istriku nangis mulu ya gitu. Kalau sudah di mawadah, memang dia cengeng gitu Bu. Jadi sama-sama udah tahan banting, udah pengertian gitu. Tetapi yang bikin mahal adalah ketika kita mampu menutup aib pasangan kita. Kita memotivasi pasangan kita, makanya bahasanya bukan you and me tapi we. Bukan kamu dan aku tapi kita. Usahakan kalau di mawadah bahasanya kita ya Bu. Ayah, anak-anak kita udah besar ya gitu. Ayah, lihat buah cinta kita lari-larian gitu. Jadi kita, bukan ya tuh anaknya tuh astagfirullah. Kalau nakal, binal, gatal-gatal anak ayah gitu. Kalau yang religius, romantis, harmonis anak kita gitu ya. Sebetulnya kan anak kita semua gitu. Tetapi ungkapan kita itu tanpa kita sadari ya, kecuali kalau bercanda nggak apa-apa. Itu anak Masya Allah gak mau diem ya Allah, ayah dulu kecilnya kayak gitu gak sih gitu. Dalam candaan itu gak apa-apa. Nah ini sama nih Bu nih, mawadah ini bisa terkoyak Bu. Karena usia pernikahan kan rasanya macam-macam kan Bu. Bayangkan kalau kita punya pasangan sampai sejauh ini gak ada ikhlas, Ibu ya Allah sayang. Makanya sabar. Karena kalau nggak sabar, udah bubar dari awal kita kan Bu. Tapi kan masih, ya Allah mau dapat surga gini amat ya Allah gitu. Karena kita mau mengejar surga, kita tahan semua rasakan Bu. Karena kalau dapatnya kipas angin kita udah tinggalin Bu. Misalnya istri soleha dapatnya kulkas, kita udah bubar Bu. Tapi kan garansinya surga Ibu. Apa sih yang kita cari di dunia? Nggak dapat apa-apa, tapi kalau niatnya untuk Allah, Allah akan ngasih surga buat kita Bu. Apalagi mohon maaf ternyata ujian itu di depan kita dari orang-orang yang kita cinta, suami kita, anak-anak. Itu ciri-ciri orang besar, kebanyakan diuji lewat orang terdekat. Kalau ibu diuji lewat suami atau lewat anak-anak atau lewat mertua, orang tua, husnuzon sama Allah, ya Allah. Engkau pilih aku diuji lewat dia ya Allah. Kuatkan, sabarkan, ikhlaskan. Kenapa kalau nggak minta sama Allah kita rapuh Ibu? Jangan pernah merasa kuat menghadapi ujian Allah tanpa bantuan Allah. Jangan pernah merasa kuat. Siapa kita Ibu? Kalau kita merasa masih miskin, ekonomi kita pas-pasan, ada Allah yang maha kaya. Kalau kita merasa lemah banget ya menghadapi ujian ini, ada Allah yang maha kuat. Begitu terus. Dan jangan pernah merasa sendiri Ibu. Enggak semua orang tahu kan Bu. Kalau kita lagi diuji, jadi bukan hanya saya kok, semuanya. Jadi merasanya apa? Bukan saya aja, semuanya punya ujian. Ini coba ratusan orang duduk di sini punya ujian semua, ini bermasalah, bayangkan lihat. Alisnya udah mulai pada turun semua, bayangkan. Kenapa? Mikir kan, banyak pikiran, ada yang darah tinggi, kolesterol, asam urat, bayangkan. Karena banyak pikiran, ada yang kita pikirkan. Terus kalau di level mawadah bisa cerai enggak? Bisa, bisa juga Ibu. Tapi dia lapisannya lebih tebal, lebih tebal. Kalau sudah mulai retak, mulai tercabik-cabik, pernikahan sudah 45 tahun, pernikahan sudah 50 tahun, kata Allah, udah mulai tercabik-cabik, sama Allah dilapisi lagi. Sama Allah dilapisi lagi dengan lapisan ketiga yang namanya rahmah. Rahmah ini biasanya Bu, itu yang sudah mulai duduk gemeter. Katakanlah dia nikah umur 20 atau 25, berarti pernikahan dia ke 50 kan dianya sudah umur 70-75an. Dan mereka Bu biasanya sudah seperti kakak adik, kasihan gitu. Terus yang rohmah bisa cerai enggak? Bisa Bu, bisa. Udah nenek kakek
Cerai kita sampai berpikir, ya Allah cucunya pada nangis-nangis, nenek jangan pisah gitu ya Bu ya. Ada. Yang nangis bukan anaknya, cucunya. Karena nenek kakeknya pisah. Bisa Bu, bisa. Terus mahabbah, mawadah, rohmah itu yang melapisi apa? Ini lapisan yang keempat, dibungkus semuanya dengan amanah. Kalau kita merasa suami kita amanah kita, suami merasa istrinya amanah, anak-anak amanah, itu dibungkus dengan rapi, apapun yang terjadi dia amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena mayoritas ibu yang hadir ada di level mawaddah, ibu ingat dengan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Apa fungsi pakaian ibu? Yang pertama, fungsi pakaian itu menutup aurat ya Bu ya. Kalau aurat kita terbuka, aib kita terlihat jelas. Kalau baju kita misalnya maaf ada kancingnya yang lepas, ada yang robek, otomatis kan aurat kita terlihat. Jadi kalau kita memakai baju sebagaimana kita dengan pasangan kita, tutup aib sama-sama. Kalaupun mohon maaf ada yang tidak cocok gitu ya Bu, even dia divorce, pisah, tapi masing-masing menyimpan rahasia pasangannya. Kenapa? Pakaian. Kalau dia membuka aib pasangannya berarti dia membuka aibnya dia sendiri. Maka itu yang pertama. Yang kedua, pakaian itu yang pertama kali terkena sinar matahari dan dinginnya hujan. Ibu kalau bahagia sebetulnya pasangan kita yang pertama kali bahagia melihat kita. Kalau kita bersedih, pasangan kita yang pertama sedih melihat kesedihan kita. Yang sebenarnya rumah tangga tuh seperti itu. Kalau sudah di level mawadah, benar-benar seperti pakaian buat kita. Yang kena matahari pakaian dulu kan Bu sebelum tubuh kita. Yang kena hujan pakaian dulu sebelum tubuh kita. Makanya kadang-kadang kalau kita dihina kita nggak ada masalah. Tapi kalau pasangan yang dihina kita akan marah kan gitu. Kenapa? Karena kita pakaian buat pasangan kita. Yang sehat demikian. Kalau tidak sehat, pakaiannya tercabik-cabik, dia nggak peduli. Bahkan dia yang mencabik-cabik pakaiannya dia sendiri. Pasangannya dihina, pasangannya dibuka aibnya, pasangannya gitu. Berarti dia udah nggak peduli lagi dengan pakaian dia. Jadi kalau kita masih menutup aib pasangan kita, masih khawatir dengan kalau dia belum pulang kita takut, aduh ayah posisi di mana sih gitu. Bayangkan ibu, dulu dia bukan siapa-siapa kita kan Bu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah begitu Bu. Dulu dia bukan siapa-siapa. Sampai dia menjadi pasangan kita, kita khawatir kalau dia belum pulang. Kita khawatir kalau dia sakit, gitu kan Bu. Yang normal begitu. Tapi yang tidak normal, aduh kapan ya dia meninggal, masih sakit lama banget. Justru mendampingi pasangan itu ibadahnya di situ. Dampingi dia saat dia ada uang, saat dia nggak ada uang, saat dia sehat, saat dia sakit. Dampingi ibu, itu amanah, itu mahal. Jadi kalau misalnya kita pengen bahagia bersama pasangan, itu fitrahnya begitu. Kalau kita makan enak, ingat pasangan. Aduh sayangnya ayah nggak ikut. Itu fitrahnya begitu yang sebenarnya Bu. Kalau kita bilang sama anak, nah ayo kita pergi, jangan bilang-bilang sama ayah. Nah itu justru keluar dari fitrah Bu. Jadi kalau kita masih menjaga fitrah kita, traveling kita pergi kemana, coba perginya sama ayah ya gitu. Itu fitrahnya begitu. Makan enak, aduh nanti dibawa buat ayah gitu Bu. Even dia nggak bawakan tetapi dia ingat. Seharusnya dia berbahagia dengan suami dan seterusnya. Nah itu terkait dengan mawadah. Jadi kalau ibu-ibu solehah sudah di level mawadah, maka pilar yang pertama ikhlasnya dipertahankan, yang kedua sabarnya ditingkatkan. Ibu masih ingat gak sabar ada berapa macam?
Karena kebanyakan ilmu ya jadi nguap semuanya ya. Iya, sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Baru yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian. Ibu, sabar dalam menjalankan perintah Allah karena pembahasan kita tentang pilar rumah tangga, berarti dalam ketaatan kepada Allah dan kepada suami sabar. Ya Allah, suami begini, suami begitu, tapi harus taat ya. Ya taat, Bu. Selama perintahnya tidak melanggar Allah, maka ketaatan itu wajib. Contoh misal suami senang main bola, terus kita diajak nonton bola, temenin gitu ya. Ya nemani, tapi konsekuensinya besok nggak sarapan ya, ibu nggak bikin sarapan, nggak apa-apa, yang penting temani. Selama ada komunikasi gitu. Bahkan ada jamaah saya qadarullah, Bu, hijrahnya duluan istrinya ya, Bu. Hijrahnya duluan istrinya. Jadi suaminya masih suka dugem, suaminya pulang malam. Kata istrinya, Bu Fatia, sebetulnya saya udah nggak dugem lagi. Ini dugem yang sebenarnya ya, Bu. Kemudian dia dampingin suaminya agar suaminya tidak selingkuh dengan perempuan lain gitu. Jadi ada beberapa yang memang diuji oleh Allah, istrinya hijrahnya lebih dulu, sehingga suaminya tuh ngejarnya tertatih-tatih. Bagaimana Bu, apa saya tinggalkan? Jangan, saya bilang, jangan ditinggalkan, tuntun gitu, jangan diajak lari, terseok-seok dia, tuntun, sabar, dia lambat banget sih, tungguin gitu, Bu. Karena kadang-kadang ada yang suaminya hijrah lebih dulu, ada yang suaminya hijrah lebih dulu. Dan itu sudah saya sampaikan di bulan Juni atau Juli ya, Bu, tentang model rumah tangga. Ibu karena ilmunya udah banyak, yang mana ya gitu. Ibu bingung lagi, dari wajah-wajahnya orang bingung tuh kelihatan gitu ya. Model rumah tangga gitu ya, itu sudah kita bahas tuh. Jadi saat kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada suami, taati selama tidak melanggar Allah. Begitu juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangannya apa sih? Gak boleh selingkuh, gak boleh berkhianat. Kalau di surat Al-Ahzab ada ayat yang diturunkan untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Even ayat itu untuk istri Rasulullah, tetapi hukumnya berlaku untuk kita. Ibu bisa lihat di ayat 32 sampai 33. Surat 33, boleh Neng tolong dibacakan terjemahannya. 32 dan 33. Surat Al-Ahzab itu surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu duduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya, Ibu, ayat ini diturunkan untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hukumnya berlaku untuk kita. Saat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil istri-istri Rasulullah, itu Allah memanggilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa. Maksudnya kamu tuh beda dengan perempuan-perempuan lain begitu. Kenapa? Karena istri-istri Nabi wajib pakai cadar. Wajib, Bu. Kok wajib pakai cadar? Karena ketika Rasulullah meninggal nanti, maka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah lagi.
Beda Bu, kalau kita boleh nikah lagi nggak Bu? Boleh, kalau ada jamu, ada jahe, mau nikah lagi silakan. Jamu janda muda, jahe janda hebring ya Bu, mau nikah lagi boleh silahkan. Tetapi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah lagi, maka mereka wajib pakai cadar, biar nggak terlihat kan Bu wajahnya. Kemudian kalau istri-istri Rasulullah itu Bu, kalau melakukan kebaikan pahalanya 2 kali lipat. Begitu juga kalau melakukan dosa, maka balasannya pun 2 kali lipat. Makanya dikatakan kamu tuh lastunna ka ahadim minan nisa, kamu tuh berbeda gitu. Kalau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di masa sahabat yang baik, yang soleh saja harus menjaga kehormatan, apalagi kita yang tinggal di akhir zaman, yang hidup di akhir zaman. Maka apa ayatnya? Fala takhdona bil qaul. Perempuan itu harus pandai menjaga kehormatannya. Dari mana? Penampilan. Kalau misalnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib pakai cadar. Kalau aurat kita, seluruh tubuh kita aurat kecuali wajah dengan telapak tangan. Dan itu rahasianya sudah saya sampaikan ya Bu. Kalau wajah kan mewakili dalamnya. Wajahnya putih, dalamnya putih gitu. Kalau wajahnya hitam manis, berarti dalamnya hitam. Kalau jari kan menandakan kesuburan seseorang. Jadi laki-laki kalau ta'aruf ngeliat tangan udah paham tuh Bu. Ini semok atau langsing itu kelihatan dari tangan. Nih kalau punggungnya banyak dagingnya berarti semok dia. Ibu boleh ta'aruf sama calon menantu, perhatikan tangannya boleh. Kalau dia nggak ada dagingnya berarti langsing banget gitu. Ada yang dilihat dari kuku. Kalau ada putih-putihnya tuh Bu di bawah itu katanya agak subur gitu. Bisa punya keturunan. Ibu kan udah punya anak, kenapa pada begini juga? Refleks ya Bu ya. Kan udah ada anak, ini waktu ta'aruf maksudnya. Lihat kuku calon menantu. Ibu malah melihat kuku sendiri. Nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Ibu lihatlah nggak apa-apa. Kapan lagi bahagia begini ya Bu ya, lihat. Oh alhamdulillah. Ada juga kan yang lewat jari ya Bu ya. Ibu perhatikan anak atau mantu, kalau pangkalnya besar ujungnya kecil tuh dia nggak kuat kerja keras. Karena dia biasa pedi-medi gitu. Tapi kalau pangkal sama ujungnya sama-sama besar, itu kuat tuh Bu, nyuci piring, ngosrek kamar mandi, dia kuat. Kita kan begitu ya Bu, rata-rata ya Bu jari kita. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh kenapa dibolehkan wajah dengan telapak tangan. Jadi yang wajib itu ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Tetapi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh tubuhnya aurat begitu. Maka kalau kita ingin menjadi istri yang solehah, jaga kehormatan, tutup aurat kita. Yang kedua kata Allah di sini, jangan dilenje-lenjekan suaranya, didesah-desahin, digenit-genitin gitu. Kan sekarang udah gajek ya Bu, gak jelas banget gitu orang ngomong ya Bu ya, gajek banget gitu. Mereka huruf-huruf diganti-ganti lah Bu, diantaranya huruf S jadi huruf C, bilang terima kasih di maaci bapak gitu. Bapak-bapaknya juga ikut-ikutan gitu, cama-cama gitu. Gajek banget gitu ya. Kalau kita ngomongnya sesuai huruf aja Bu, sesuai dengan hurufnya gitu. Kecuali kalau sama suami, ibu mau ngeganti huruf apa aja silahkan. Mau cadel, mau pelok, mau gagap, bebas ibu kalau sama suami. Mau AAUU silahkan kalau sama suami ibu. Itu halal ya Bu, karena sama suami sendiri. Kalau sama suami orang jangan, normal aja gitu. Tetapi kan sekarang banyak yang manja sama suami orang. Sama suami sendiri malah tegas, galak gitu Bu. Suami pulang bilangnya apa? Baru pulang ayah, jam berapa sekarang gitu.
Suami tetangga pulang, baru pulang Pak, gitu. Kenapa bisa begitu? Gitu. Harus jelas Bu, harusnya. Nah ini jaga kehormatan. Begitu juga waqarna fi buyutikun. Nah ini perempuan itu fitrahnya di rumah, makanya waqarna fi buyutikun. Kenapa memang fitrahnya dia di rumah? Ketika perempuan keluar rumah, setan langsung menghiasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya walaupun nenek-nenek yang keluar, di mata kakek-kakek cantik tetap Bu. Ada yang nanya ke saya, Bu Fathia, saya udah menopause, saya udah nenek-nenek, masih wajib pakai jilbab? Saya bilang wajib. Gitu. Siapa yang naksir saya? Ya kakek-kakek gitu. Yang nanya nenek-nenek yang naksir ya kakek-kakek kan gitu Bu. Jadi artinya even kita sudah menopause tidak ada alasan untuk tidak memakai jilbab. Karena mereka bilang kan udah menopause. Ya kalau menopause yang oplas 3 kali gimana gitu. Jadi tetap harus menjaga kehormatan. Jangan merasa aman ya Bu. Banyak yang merasa saya mau udah tua, udah nenek-nenek nggak ada yang naksir. Siapa bilang nggak ada yang naksir? Kakek-kakek pada nungguin di luar sana kan gitu. Jadi jaga kehormatan, penampilan kita, suara kita. Kenapa? Fitrahnya perempuan itu di rumah. Sabar tuh Bu dalam meninggalkan larangan. Jadi kan sabar dalam menjalankan perintah ya Bu. Taat sama Allah, taat sama suami gitu. Nanti yang kedua menjaga kehormatan. Sabar dalam meninggalkan larangan. Saya sedih banget kalau di sosial media perempuan terbuka auratnya sambil goyang-goyang. Ya Allah, naudzubillah Ibu. Jaga kehormatan. Kenapa dilarang Bu? Dilarang. Sabar itu kan dilarang sama Allah gitu. Sabar ini beda-beda ya Bu. Ada yang sabarnya setipis tisu dibelah 2. Tipis banget sabarnya. Ada yang memang dia punya kesabaran kuat gitu. Kok bisa ada orang yang sabarnya kuat banget? Ilmu yang membuat dia kuat. Dia tahu dia duduk di majelis ilmu, oh itu dilarang. Dia akan bertahan dengan larangan itu, jangan sampai melanggar larangan itu. Oh ini diperintah, dia akan bertahan, dia akan sabar karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita memahami betapa pilar dalam rumah tangga yang kedua adalah sabar, tiga-tiganya akan kita genggam. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan yang terakhir sabar dalam menghadapi ujian Allah. Diingat ya Bu, kalau mahabbah ujiannya komunikasi dengan ekonomi. Nanti di level mawadah ujiannya orang ketiga. Karena umumnya suami sudah settle, sudah mapan, ujiannya orang ketiga, bisa will, pil, ipar, saudara kandung, mertua atau orang tua kita. Terus kalau sudah di rohma ujiannya apa? Penyakit Bu. Penyakit dengan komunikasi itu ujiannya. Karena pendengaran sudah mulai berkurang. Nanti bapaknya bilang, Bu tolong ambil piring. Hah? Pacul gitu Bu. Suka gak nyambung ya Bu. Karena pendengaran sudah mulai berkurang. Penglihatan juga sudah mulai berkurang. Gigi kenikmatannya sudah mulai berkurang. Jadi seorang istri harus paham nih, kakeknya atau suaminya sudah nggak kuat. Jangan dikasih kacang mulu kacang gitu ya Bu ya. Kan jadi perang Bu nanti gitu. Nah hal-hal seperti ini perlu kita ketahui karena agar rumah tangga kita bisa terjaga sampai akhir usia kita. Dari 4 kita baru 2 ya Bu. Insya Allah tahun depan ya akan kita bahas yang 2 lagi. Kenapa bulan Desember Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Hanif ya, tanggal 14 kalau nggak salah akan ada materi bersama saya. Jadi untuk bulan Desember ketemunya di tanggal 14 ya, nah, di tanggal 14. Jadi hari yang biasa, hari Rabu atau hari Kamis, saya nggak hadirnya di tanggal 14. Kalau ingin mengetahui manajemen konflik atau sebagainya,
kita ketemu lagi insya Allah tanggal 14. Mudah-mudahan ibu-ibu belum liburan ya. Karena qadarullah ibu, waktu saya itu waktunya anak-anak liburan. Jadi kemungkinan besar ibu-ibu sudah liburan bersama anak-anak. Mohon maaf saya untuk bulan ini kajian rutinnya di off, tapi kita ketemu tetap di tanggal 14 insya Allah. Demikian ibu-ibu solehah, 2 pilar sudah kita dapatkan. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. 2 pilar berikutnya insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan kesehatan. Bisa bertemu lagi, bisa rutin ikut pengajian, istiqomah dalam pengajian dalam kebaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.